Oke, kita lanjut di dari video sebelumnya. Di video sebelumnya itu untuk instalasi Laravel Voyager dengan Composer require TCG Voyager diinstal di terminal atau dari terminal Visual Studio Code. Nah, ini setelah selesai terinstall, setelah selesai install nih kita ngapain langkah selanjutnya? Nah, tadi sudah menghubungkan database-nya. Database-nya dihubungkan localhost, kemudian database-nya apa? Kalau di yang dipraktekkan sama saya itu database-nya di RPL Starbucks Block. Username-nya root, password-nya kosong, app URL-nya ini sesuai dengan host host kita ya, host laptop kita di port berapa, standarnya localhost 8000. Nah, ini sudah selesai, environment sudah selesai. Kita masuk ke PHP Artisan Voyager install. Nah, ini yang dijalankan. Ini kalau tanpa data dummy, tapi maunya pakai data dummy kan, yang lebih memudahkan. PHP Artisan Voyager install strip with dummy. Nah, ini yang kita pakai. Nah, sekarang kita pakai terminal yang ada di sini. Kok nggak muncul ya? Ketutupan sama dari zoom-nya. Berarti di sini aja. Nah, ini kita masuk di sini di terminal. Kita pastekan yang tadi. PHP Artisan Voyager install with dummy. Di enter. Nah, dia sudah migrate. Tuh, migrate data tabelnya, ada user table, ada Voyager, dan seterusnya banyak. Nanti kita bisa cek di sini. Ini belum selesai ya. Nah, udah selesai. Kita cek di sini sudah dimigrate sama Voyager-nya. Nah, ini tabel-tabel dari Laravel Voyager dengan data dummy. Kemudian, kalau kita menggunakan data dummy, emailnya standarnya adalah admin@admin.com, passwordnya adalah password. Gitu. Jadi kalau mau ganti di sini, kalau mau pakai email kita. Misalkan di sini, ini bikin sendiri ya, tapi kalau standarnya ini, kita login pakai ini udah selesai jadi. Jadi ini sebenarnya sudah selesai, tinggal PHP Artisan. Kalau ini lanjutannya, itu kalau kita mau pakai, emailnya email kita, kemudian namanya nama kita. Ini kita lanjutkan yang ini. Tapi karena sudah, nggak perlu repot-repot ganti nama kita, ya udah kita tinggal PHP Artisan share localhost 8000 ya. Kita buka di sini. Localhost 8000. Nah, ini defaultnya Laravel 8 front end-nya. Nah, apakah lupa? Ada yang lupa? Pasti biasanya. Saya juga suka lupa. Kita gunakan slash admin karena dia routingnya adalah admin. Jadi front end yang kita bikin. Nah, ini standarnya nih. Kalau admin Laravel Voyager seperti ini. Kita bisa login menggunakan emailnya admin@admin.com, passwordnya adalah password sesuai dengan defaultnya yang ini. Login. Password. Nah, ini data dummy-nya sudah ada. Ada usernya. Nah, ini ya cukup keren ya. Ini defaultnya. Kalau mau bikin sendiri dari sini bisa tanpa menggunakan artisan yang di sini tadi. Voyager ya, tanpa menggunakan perintah artisan Voyager ini nggak usah. Jadi langsung ke sini tambah langsung bisa. Di sini tambah user misalkan. Uguh Rismadi Ismail. Email saya sendiri. Passwordnya rahasia. Role-nya mau dikasih apa? Admin. Kemudian bahasanya
Misalkan Indonesia itu ID. Ini untuk default user ini ya. Nah, di sini saya ada adminnya Pugu. Kemudian bahasa juga bisa kita ganti. Ini bahasa Inggris. Untuk sebentar, bahasa itu ada di tool. Setting language. Kita logout dulu aja. Logout. Nah, email saya tadi, passwordnya rahasia. Nah, ini sudah, karena tadi sudah bahasa Indonesia untuk user saya, ini semua jadi bahasa Indonesia. Ada 2 user, lihat semua user, jadi lebih memudahkan. Kemudian kalau namanya kita punya, ini udah nama saya ya, mau diganti, misalkan gambarnya pengen yang lebih ganteng, kita cari foto ganteng diri kita sendiri. Kalau yang nggak terima pakai fotonya artis nggak apa-apa. Masih loading ya. Laptopnya agak jadul soalnya. Kita cari foto orang ganteng. Siapa namanya? Bubu. Nah, ketemu kan? Udah ketemu, simpan. Karena kita nggak rubah password ya. Passwordnya rahasia. Nah, ada kan? Ini kita mau ganti nih. Icon Voyager-nya. Ininya ganti. Ganti di setting. Bagian admin. Admin loadernya bisa diganti, icon image-nya bisa diganti, background-nya bisa diganti, atau mau ditambahin kolomnya tambah apa? Bisa. Ini kan loadernya kan kalau misalkan kita simpan agak, nah ini loader, nah ini kayaknya agak aneh gitu. Kita ganti bisa. Kita ganti misalkan logo RPL SMK Taruna Bakti. Ini set title untuk halaman depan ya. Halaman depannya kita mau bikin web apa sih sebetulnya nih? Tapi karena kita belum masuk ke halaman depan, masih di admin, yang ini. Ini untuk mengganti di sini. Voyager kita ganti misalkan Starbucks. Ini kalau mau pakai Google Analytics. Kemudian kalau di sini, ini ucapan selamat datang yang ada di sini. Selamat datang di admin page Starbucks SMK Taruna Bakti. Nah, admin loadernya lagi browsing. Logo RPL, SMK Taruna Bakti, nggak terkenal di DuckDuckGo. Kita cari di Google aja. Nah, RPL, logo RPL. Saya nyarinya di Google ya, logo RPL. Ada di PC sih sebetulnya. Kalian kalau nyari logo RPL di Google ketemu. Saya cari di PC saya aja. Supaya cepet ya. Logonya jangan dikasih mukamu ya. Nah, di sini ini masuk ke kita nyimpannya di apa nih? Di dokumen kayaknya. Terus logo TB. Nah, logo RPL. New RPL. Ini formatnya JPG. Oke, sip. Ini cocok. Nah, ini untuk admin loadernya. Jadi yang muter-muter tadi nanti jadi logo RPL. Ini juga saya mau ganti logo RPL. Admin icon image yang ini. Ini saya pakai logo RPL juga. Logo new RPL. Nah, background image-nya kira-kira apa ya background image-nya yang tadi kalau di logout
kita pakai gambarnya, enggak nemu. Kira-kira ketemu logo RPL di sini. Nah, kita pakai ini aja nih. Nah, pokoknya ganti background lah. Ini ganti background dulu. Nama nanti. Cari di unduhan. Saya udah download kayaknya. Image. Image-nya. Kalau asal gambar nanti ini. Ini aja nih. Oke. Terus simpan pengaturan. Nah, sudah berubah ya. Tadi sudah berubah, ini juga sudah berubah, Starbucks. Kalau kita logout, sebentar, ini gambarnya Imam nutupin layar nih. Besar juga. Di logout. Nah, ini udah berubah. Kita login lagi. Nah, kita masuk ke pos, tabel pos. Jadi gimana caranya kita mau bikin front end? Ini posnya bisa kita ubah sebetulnya. Nah, seperti ini. Ini tabel posnya. Nah, data posnya ya. Kemudian page. Oke. Kalau mau diubah. Nah, ini udah pakai TDMCE, Powered by Tiny. Nah, kita mau bikin front end. Front end-nya kita cari template Bootstrap umum aja lah. Bootstrap front yang umum. Kita cari Bootstrap Mat. Kita ambil dari sini. Kita pakai CDN, kita pakai template dari Bootstrap. Nah, front end-nya belum ada kan? Front end-nya itu masih, kalau kita cek di sini, localhost 8000. Ini masih seperti ini. Tapi kalau mau pakai CSS-nya bawaannya Laravel ini juga nggak apa-apa. Kita coba supaya cepat. Nanti kalau pakai template agak lama. Kita langsung membuat tampilan untuk front end-nya dengan memanfaatkan routing yang ada. Nah, di sini kalau di Laravel 8 itu untuk modelnya ada di folder model. Nah, yang ini. Ini model bawaannya itu user yang sudah ada di sini. Jadi nanti ada istilah model yang harus kita buat atau model yang sudah ada. Nah, yang sudah ada di sini tabel user. Nah, terus gimana kalau kita mau menampilkan data post? Nah, di sini kan kita punya data post banyak nih, tabel post. Nah, ini banyak. Cara menampilkannya gimana? Atau kalau misalkan kita mau membuat tabel baru juga bisa di sini. Tool, database, buat tabel baru. Ini ada persyaratannya, seperti di Laravel sama. Kita buat objeknya. Nah, kalau ini nanti lebih mudah ya. Kita buat tabel baru, misalkan siswa. Nama tabel dia huruf kecil semua dan diakhiri dengan S. Ini studi kasusnya kita mau bikin form input siswa. Nah, siswa pakai S. Ada kolom barunya misalkan NIPD, tipe datanya varchar, di sini 10, NIPD itu paling 20, paling banyak, tambah kolomnya NISN, varchar, di sini saya anggap 25, mungkin lebih banyak, nama lengkap, dipakai underscore, nggak boleh pakai besar kecil ya, lebih aman. Ini yang dimaksud breed itu di sini nanti setelah kita bikin tabel.
Varchar nama lengkap saya kasih 50. Ini auto increment primary otomatis. Kemudian tempat lahir paling saya kasih 50 juga. Tambah kolom baru di sini tanggal lahir. Tanggal lahir saya kasih varchar. Saya kasih 15 ya. Lebih banyak, 20. Nanti ini saya jadikan date time ini pas inputannya. Kemudian ada alamat varchar aja saya kasih 250 karakter. Kemudian ada HP varchar 15, karena nanti kalau 021 pakai kurung buka itu agak repot. 021 depannya 0, kalau misalkan integer dia nggak bisa masuk. Kemudian ada email atau kelas aja deh, kelas ini varchar 10, ini kelasnya 11 atau 12 RPL 1, 12 RPL 2 kayak gitu. Nomor HP sudah. Nah, mungkin ini aja dulu. Kemudian kita bisa tambah timestamp. Create add, update add itu timestamp. Ini otomatis. Kemudian buat tabel baru. Nah, tabelnya sudah terbuat, tabel siswa. Waktunya kita bikin simpan edit delete-nya. Tinggal klik yang ini, add breadth to this table. Kemudian di sini modelnya kalau di Laravel 8 itu harus dibuat dulu. Karena kita belum punya model, kita buat model dulu. Seperti biasa di sini. Nanti kita kasih nama siswa. Kita buat modelnya dari terminal dari Visual Studio Code. Nggak muncul terminalnya, sebentar. Agak susah, di sini aja deh. Saya bikin new window. Ini supaya tetap jalan ya. Nah, blok Starbucks, kemudian PHP Artisan Make Model, nama modelnya siswa. Karena tadi kita membuatnya adalah objeknya adalah siswa di sini. Siswa tabelnya, kemudian objeknya itu siswa, nama modelnya harus siswa ini. Siswa dengan huruf besar. Kita buat model. Nah, model sudah dibuat. Nah, ingat, kalau di Laravel 8, model itu ada di, ini kan sudah terbuat nih, tergenerate, di subfolder model. Makanya di sini, nggak bisa app siswa, tapi app model pakai S/siswa. Nah, yang sama seperti yang di sini, models. Di sini juga app/model/siswa. Controller default aja. Icon di sini kita cek. Ini bisa diklik, saya bikin tab baru aja. Linknya. Sebetulnya ada di link di sini, tapi nanti pindah repot. Kita udah capek-capek ngetik ini. Nah, untuk siswa, kita cari ikonnya. Person, nah, Voyager person, ini kita copy. Nah, Voyager yang personnya banyak. Kita Ctrl F, person, cuman satu doang. Ya, cuman ini aja. Nggak apa deh. Copy. Nah, paste di sini untuk icon. Iconnya nanti muncul di sini. Kalau sudah, kita edit. ID-nya ini hidden. Otomatis. Tersembunyi, sorry. Hidden. Nah, hidden. Kemudian NIPD text, NISN text, nama lengkap teks, tempat lahir teks, tanggal lahir di sini kita kasih date. Alamat di sini kita kasih text area.
nomor HP teks, kelasnya kita kasih. Nah, ini drop down combo box. Di sini kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa nyontek. Nah, waktunya sudah bentar lagi habis, 9 menit lagi. Saya mau cepat-cepat. Nah, kita kalau bingung kita nyontek di sini. Yang ada di sebentar. Contekannya kita cek dari breed-nya punya post. Dia sebetulnya pakai JSON, tapi kita nggak hafal. Kalau nggak hafal gimana caranya? Nah, yang di post ini kita ubah, kita nggak harus proses edit, hanya mau melihat saja. Nah, di sini array-nya tuh. Drop down, nah ini yang gampang, yang ini yang sedikit. Ini kita copy, kita rubah. Nah, default-nya kita maunya kelasnya 12 RTL 1. Nah, di sini value-nya, di sini value di combo box-nya. Value-nya misalkan 12 RTL 1. Di sini yang tampil di HTML-nya 12 RTL 1. Kemudian ini value keduanya 12 RTL 2. Tampil di HTML di form input-nya 12 RTL 2. Kemudian yang ketiga di sini 11 RTL 1. Di sini 11 RPL 1. Nah, ini nggak perlu saya input semua ya, yang penting paham. Di sini otomatis. Oke, kemudian submit. Nah, ini masih proses loading. Jadi di sini array nih, yang di sini tadi itu. Ini array, ada option-nya, ada default-nya. Nah, ini sudah berhasil untuk simpan edit delete-nya. Untuk objek siswa, kita bisa input data baru siswa. Nah, di sini ada NIPD, ada NISN, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir juga sudah ada picker, alamat, nomor handphone, ini kelasnya. Kita coba NIPD-nya misalkan kita ngasal, NISN-nya ngasal juga, nama lengkap, nama siswa TB 1, tempat lahir TB, tanggal lahir hari ini, alamat Pekapuran Depok, nomor HP-nya bla 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 bla, kelasnya RPL 1, simpan. Nah, ini sudah inputnya bisa, kita mau ubah misalkan TB Taruna Bakti, simpan. Nah, ternyata kita butuh gambar, upload gambar, kita tinggal rubah di sini. Sorry, di tool. Kita kalau misalkan bikin subfolder sendiri juga bisa di sini. Kita mau rubah dulu, dia mau diuploadin gambar. Kalau misalkan dari database, ya database-nya dulu. Tapi saya nggak mau ngubah database. Saya mau ngedit aja. Bread untuk tabel siswa. Saya ada yang mau saya buang nih. Untuk kelas masih butuh, alamat butuh, tanggal lahir. Bentar. Penting semua. Kita tambahkan apa? Sebetulnya bisa milih di sini gambar. Nanti bisa diganti. Di sini misalkan NIPD jadi gambar itu namanya media picker, image. Kalau mau uploadnya image. Kalau file, yang ini file. Gampang lah itu. Nanti bisa di custom sendiri. Nah, ini untuk page pun sama. Page post sama yang barusan ini, tabel siswa, ini bisa kita bikin subfolder. Nah, subfolder itu kalau mau bikin folder dan subfoldernya atau menu dengan kategori menu, itu masuknya ke tool,
Kemudian menu builder. Menu builder di sini kita kita builder untuk admin. Nah, kita bisa juga buat menu untuk front end. Nah, di sini kita misalkan siswa itu kita bikin ditaruh di subfoldernya atau di bawahnya apa, tinggal drag and drop. Atau misalkan ini geser ke sini juga bisa. Atau ditaruh di atas tabel siswa itu. Nah, tabel siswa udah bergerak ke atas tuh. Di atasnya, di paling atas. Kalau sudah ini perlu simpan nggak usah, tinggal refresh saja. Nah, tabel siswa di sini. Nah, seperti itu untuk simpan, edit, delete untuk materi kali ini. Untuk di front end sepertinya di video selanjutnya nanti kita buatkan untuk pembuatan fitur menampilkan post atau menampilkan data siswa. Dari sini, data siswa atau post yang ada di front end. Nah, untuk materi kali ini itu saja. Misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sebentar, mana?